Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka
bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14 sebagai petunjuk dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selanjutnya Paulus dan juga Barnabas datang ke Ikonium dan di sana memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi. Sehingga banyak orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi banyak juga orang Yahudi yang tetap menolak pemberitaan Injil itu. Mereka membuat gerakan-gerakan sehingga terjadi kerusuhan. Ya. Tetapi Paulus dan Barnabas mengajar dengan berani. Kuasa Tuhan bekerja melalui hidup mereka. Ada banyak mujizat terjadi. Ya, antara lain ada orang yang sudah lama lumpuh dan disembuhkan. Akibatnya, maka semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Di Listra terjadi huru-hara ketika orang melihat mujizat orang lumpuh yang disembuhkan, orang yang lumpuh sejak lahir. Maka mereka menyembah Paulus dan Barnabas. Mereka sebut Barnabas Zeus dan Paulus mereka sebut Dewa Hermes. Mereka berpikir bahwa dewa telah turun di tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Maka Paulus dan Barnabas menolak penyembahan itu. Mereka berkata dengan jelas, "Mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami datang ke sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatanmu yang salah, yang sia-sia, yang jahat, dan berbalik kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Dalam zaman yang lampau, Tuhan sedang membiarkan bangsa-bangsa menuruti jalannya masing-masing. Tetapi Tuhan sudah berusaha menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai cara. Tuhan baik, Tuhan baik. Sembahlah Tuhan yang benar. Tapi ada orang-orang Yahudi juga yang membujuk orang banyak itu
memihak kepada mereka, dan akhirnya Paulus dan Barnabas dilempari batu, diusir keluar kota itu. Mereka pikir Paulus sudah mati, tetapi murid-murid Paulus dan Barnabas mengelilingi mereka dan bangkitlah mereka, lalu masuk ke dalam kota, lalu pergi lagi lari besoknya atau melanjutkan perjalanan ke Derbe. Nah, yang dapat kita lakukan, ambil pelajaran dari sini adalah satu: sementara firman Tuhan Injil disebarluaskan, iblis tidak akan tinggal diam. Tetapi kita harus sungguh-sungguh tetap tekun setia memberitakan Injil. Masalah-masalah kehidupan selalu ada, karena dunia ini bukan sorga. Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kesanggupan menanggung segala hal demi kemuliaan Tuhan, untuk menuntaskan rencana Tuhan, yaitu kita menjadi duta besar kerajaan Allah. Yang kedua, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu Paulus dan Barnabas memberitakan firman dan Tuhan menggunakan mujizat yang besar melalui hidup mereka, banyak orang sesat dan menyembah Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka sadar diri siapa mereka. Mereka tahu itu hanya karena anugerah Tuhan. Mereka mengatakan dengan jelas bahwa orang-orang itu jangan menyembah mereka, jangan memuja mereka, jangan mengidolakan mereka. Mereka manusia biasa. Tapi sembahlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan yang benar yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pelajaran yang kedua, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Selalu ingat dan mengingatkan orang bahwa segala yang baik, pertolongan dan mujizat itu karena kuasa Tuhan. Sehingga semua orang percaya, menyembah, mengidolakan hanya Tuhan saja yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka juga berpikir logis. Kalau di suatu tempat tidak diterima, maka mereka berpindah ke tempat lain di mana Injil mau diterima. Jadi Tuhan menolong kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya mengenai Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Sesudah memperoleh banyak murid-murid Kristus, bukan murid-murid mereka. Mereka datang kembali ke Listra, Ikonium, Antiokhia, menguatkan hati murid-murid Kristus, menasehati mereka untuk tekun dalam iman, bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sekali lagi, sesudah percaya kepada Kristus itu anugerah, itu gratis. Seorang diampuni dosa dan diselamatkan. Tetapi untuk masuk kerajaan Allah, ya, sampai selesai hidup kita di dunia ini, kita harus siap mengalami banyak sengsara. Tetap bertekun dalam iman, percaya. Andalan kita, pengharapan kita, kekuatan kita hanya Yesus Kristus. Jangan berharap kepada manusia atau apapun, pasti kecewa. Saudara-saudara, itulah inti apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Supaya tiap-tiap jemaat sungguh-sungguh bertekun di dalam iman dan harus siap mengalami banyak kesusahan karena mau melakukan firman, bukan karena kesalahan diri sendiri. Ya, dan mereka mengajar untuk para murid berdoa, berpuasa, karena Tuhanlah sumber kekuatan, pengharapan, dan kepercayaan. Tuhan tolong kita semua dapat mempraktekkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14 ini. Amin.